ya, waktu yang tepat saat kita mengucapkan terima kasih? Ya, benar sekali. Waktu yang tepat mengucapkan terima kasih adalah saat kita menerima kebaikan dari orang lain. Tahukah kalian, berterima kasih merupakan salah satu sikap terpuji loh. Nah, lalu bagaimana ya cara kita berterima kasih dan kepada siapa kita bisa berterima kasih? Agar kalian lebih jelas tentang hal ini, yuk kita simak video ini sampai selesai. Kata terima kasih terdiri dari dua kata, satu makna. Ucapan terima kasih merupakan ucapan syukur atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Sehingga ketika kita mengucapkan terima kasih, maka kita sudah menghargai kebaikan orang lain tersebut. Tahukah kalian, dalam kehidupan kita terdapat orang-orang yang mempunyai peran penting, sehingga kita harus mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu, siapa orang-orang tersebut dan mengapa kita harus berterima kasih kepadanya? Nah, agar lebih jelas, kalian simak penjelasan berikut ini. Orang pertama yang mempunyai peran penting pada kehidupan kita adalah orang tua. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua merupakan orang yang sangat berjasa pada kehidupan kita. Orang tua merupakan orang yang merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Maka dari itu kita harus mengucapkan terima kasih pada orang tua. Ucapkanlah terima kasih sesering mungkin pada orang tua. Selain itu, banyak cara untuk berterima kasih kepada orang tua. Salah satunya yaitu dengan menuruti perintah dan mendoakan orang tua kita. Kita juga memiliki orang tua di sekolah. Orang tua di sekolah kita disebut dengan guru. Kita harus berterima kasih kepada guru, karena guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Kita juga bisa mendoakan guru kita dan berbuat baik kepadanya sebagai bentuk rasa terima kasih. Selain orang tua dan guru, ada juga orang yang berperan penting dalam kehidupan kita. Orang tersebut adalah teman. Teman kita adalah orang yang sering menolong kita saat kita membutuhkan bantuan ataupun pertolongan. Saat teman membantu kita, misalnya menolong saat kita jatuh, membagikan makanan, atau meminjamkan alat tulis, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Berterima kasih kepada orang lain tidak hanya melalui ucapan terima kasih saja. Kita bisa berbuat baik dan mendoakannya sebagai salah satu bentuk perhatian dan hormat kepadanya. Apalagi mendoakan sesama muslim tanpa sepengetahuannya merupakan salah satu bentuk ajaran kebaikan yang diajarkan oleh para nabi. Selain berterima kasih kepada sesama, utamanya kita juga harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa merasakan semua nikmat yang ada. Cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjauhi larangannya dan menaati perintahnya. Berterima kasih dapat dilakukan dengan berbagai cara loh. Yang pertama yaitu menjabat tangan atau bersalaman. Yang kedua, menyatukan kedua tangan di depan dada. Yang terakhir yaitu berjabat lalu mencium tangan. Cara ini dilakukan untuk berterima kasih kepada orang yang lebih tua. Tahukah kalian bahwa berterima kasih memiliki banyak manfaatnya loh? Manfaat dari berterima kasih yaitu yang pertama, membuat hidup lebih tenang. Yang kedua yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan yang ketiga, meningkatkan harga diri. Selain berterima kasih, sikap terpuji lainnya yang bisa kita lakukan adalah berperilaku disiplin. Perilaku disiplin merupakan perilaku yang patuh dan taat pada aturan. Contoh perilaku disiplin adalah berangkat sekolah tepat waktu. Hayo, siapa nih adik-adik Sobat Eksis yang sering terlambat saat berangkat sekolah? Nah, anak yang sering terlambat saat berangkat sekolah merupakan anak yang tidak disiplin. Perilaku disiplin harusnya dimiliki oleh semua orang.
perilaku disiplin juga harus dibiasakan sejak kecil, agar kita selalu tertanam kebiasaan-kebiasaan baik dan terbawa pada saat kita dewasa. Ada beberapa cara untuk membiasakan hidup disiplin. Salah satunya yaitu dengan membuat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan membuat kita bisa beraktivitas atau berkegiatan sesuai dengan waktunya. Jadwal kegiatan dapat kalian buat dan tempelkan di kamar kalian ya adik-adik. Ada beberapa contoh berperilaku disiplin. Yang pertama, disiplin saat beribadah, seperti menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu dan tidak menunda-nunda sholat. Yang kedua, disiplin saat di sekolah, seperti masuk sekolah tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik, dan mengerjakan tugas dari guru. Yang ketiga, disiplin saat di rumah, seperti bangun tepat waktu, serta tidur dan makan dengan tertib. Dengan terbiasa berperilaku disiplin, maka kita bisa mendapatkan manfaat, yakni hidup menjadi teratur dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan aktivitas.